Halo, saya Dedi Samsuar dari School of Information System. Kita akan membahas kelas full IP versi 4 sebagai bagian dari pemahaman kita terhadap pengalamatan Internet Protocol versi 4. IP versi 4 didesain berdasarkan kelas-kelas. Di sini kita akan melihat dari pendekatan kelas full. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas IP dari pendekatan classless. Pengalamatan IP kelas full ini merujuk pada versi awal IP ini diperkenalkan. Di sini ada 5 kelas IP yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing ini sudah memiliki rentang network dan host yang sudah ditentukan. Mari kita lihat pada gambar berikut. Kita perhatikan di sini ada alamat IP 192.168.1.20. Di sini kalau kita lihat adalah notasi bilangan desimal. Sebenarnya bilangan desimal ini mewakili bilangan biner sebagai berikut. Di sini kita lihat 192 ini diwakili oleh bilangan biner 11000000 dan seterusnya. Di sini bilangan biner berjumlah 32 bit yang dibagi menjadi 8 bit yang selanjutnya kita sebut sebagai oktet. Jadi kalau kita lihat alamat 192.168.1.20 ini mewakili oktet-oktet. Sebagai contoh sebagai berikut. Jadi di sini ada oktet pertama, oktet kedua, ketiga, dan keempat. Sengaja oktet pertama ini kita besarkan karena disinilah kunci perbedaan antara kelas-kelas tadi. Perhatikan di sini bahwa kelas A itu selalu angka pertama di oktet pertama itu selalu 0. Sedangkan di kelas B itu angka pertama dan kedua itu 1, 0. Kelas C itu 1, 1, 0. Kelas D 1, 1, 1, 0. Sedangkan kelas E itu 4 angka pertama itu selalu 1. Dan sebenarnya angka-angka ini merepresentasikan dari rentang bilangan yang bila kita tulis dalam bentuk desimal adalah sebagai berikut. Perhatikan, di sini ada rentang network 0 sampai 127 itu kelas A, 128 sampai 191 itu kelas B, dan seterusnya. Akan kita lihat lebih lengkap pada slide berikut. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat di sini, bahwa yang namanya kelas A tadi, itu selalu di depan atau angka pertama dari oktet pertama itu selalu 0. Sehingga kalau kita kombinasikan angka berikutnya 0 dan 1, maka kita akan memperoleh minimum itu adalah 0 dan maksimum itu adalah 127. Kelas B itu akan ketemu angka 128 sampai 191, 192 sampai 223 di kelas C, 224, 239 itu kelas D, 240 sampai 255 itu di kelas E. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa semakin kelas A semakin tinggi itu networknya semakin kecil jumlahnya. Perhatikan di sini hanya di oktet pertama saja. Jadi networknya berjumlah 128 dengan default subnet masknya itu 255.0.0.0. Kemudian kalau kelas B itu perhatikan networknya itu berjumlah 16 jutaan ya. Jadi di sini bisa kita peroleh dari 2 pangkat 14. Sedangkan jumlah hostnya itu ada sebanyak 65 ribuan. Jadi 2 pangkat 16 dikurang 2. Ya, 2 ini adalah network ID dan broadcast ID. Kelas C ini network yang paling banyak tetapi hostnya paling sedikit. Jadi di sini perhatiin networknya itu ada sebanyak 2 pangkat 21 di sini ya, dengan jumlah hostnya itu hanya 254 atau
2 pangkat, di sini ada kesalahan, di sini 2 pangkat 8 dikurang 2. Jadi saya jelaskan tadi, 2 itu adalah IP address pertama itu adalah network ID, IP address terakhir itu adalah broadcast ID. Nah, di sini kelas D itu tidak memiliki network dan host katanya di sini. Jadi dia berfungsi sebagai multicast, sedangkan E itu sebagai eksperimen. Di sini kelas D itu disebut dengan multicast. Jadi di dalam jaringan komputer, multicast ini merupakan grup komunikasi di mana data itu ditransmit hanya ke anggota grup itu saja. Berbeda dengan broadcast yang mentransmit data ke seluruh komputer yang terhubung di network tersebut. Selain penggolongan berupa kelas, IP address juga dibagi menjadi private dan public. Dari namanya kita ketahui private itu lekat dengan lokal, jadi internal network. Sedangkan public itu IP address yang dikenal secara global. Untuk berkomunikasi melalui internet, kita akan membutuhkan IP public. Sedangkan IP private itu bekerja hanya di internal network saja atau di dalam LAN saja. Setiap kelas IP itu memiliki IP public dan IP private. Jadi di IP kelas A itu seluruh network yang berawalan dengan 10 itu dimasukkan ke dalam IP private. Kalau di kelas B itu 172.16 sampai 172.31 itu masuk dalam IP private kelas B. Sedangkan di kelas C itu seluruh network yang diawali dengan 192 itu menjadi IP private. Di luar ketiga IP tadi, ketiga kelas IP tadi itu dianggap sebagai atau dimasukkan ke dalam IP public. Waktunya kuis untuk mengevaluasi pemahaman kita terhadap materi sebelumnya. Di sini ada beberapa IP yang baik ditulis dengan menggunakan notasi desimal maupun dengan notasi biner. Anda diminta untuk mengklasifikasi kelas apa IP tersebut dan masuk ke jenis IP private atau IP public. Silakan. Yuk kita cocokkan jawaban Anda. Nomor 1, jelas di situ adalah IP kelas A dan awalnya 10 maka itu private. Yang kedua, 202 itu kelas C, private atau public. Public karena bukan 192. Yang ketiga ini lebih gampang membacanya. 1110 berarti dia masuk kelas D dan kelas D tidak memiliki private dan public. Yang kedua, yang keempat 230 itu masuk kelas D, artinya sama, tidak memiliki private dan public. Selanjutnya, soal kelima, 192, ini pasti kelas C. 192 itu private. Kemudian, soal ke-6, 10 di depannya, itu pasti kelas B. Ya, itu masuk public. Yang terakhir, 110, ini kunci, itu kelas C. Itu 128 ditambah 64, 192. Artinya jenis IP private. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.